Halo semua, kali ini aku mau menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia dan juga Korea Selatan. Singkatnya, perbuatan melawan hukum atau yang biasa disebut PMH sendiri adalah suatu tindakan yang diperbuat yang melanggar norma tertulis maupun tidak tertulis yang perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum di Indonesia sendiri diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut, menjelaskan terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya perbuatan, keduanya ada perbuatan melawan hukum, ketiga adanya kesalahan, keempat adanya kerugian, dan kelima adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. PMH di Korea Selatan sendiri diatur di dalam pasal 750 sampai pasal 766 bab 5 buku 3 Korean Civil Code, di mana di dalam pasal 750 Korean Civil Code yang menyebutkan bahwa anyone who cause loss or inflict injuries on another person by an unlawful act, either intentionally or negligently, shall be bound to make compensation for the damage. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 750 Korean Civil Code, yaitu unlawfulness, artinya perbuatan tersebut melawan hukum, willfulness or fault, artinya dalam hal ini adanya perbuatan tersebut disengaja atau lalai, damage, dapat diartikan sebagai kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, sama terakhir adalah causal connection between the act and the damage, yang berarti bahwa ada hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerusakan tersebut. Nah, apa itu konsumen? Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Contohnya saat ini, aku sedang memakai gadget, berarti aku merupakan sebuah konsumen dari produk tersebut. Tentunya, saat mengkonsumsi suatu produk atau memakai suatu produk, kita ingin memakai produk tersebut tanpa adanya kerugian bagi kita. Sehingga dalam hal ini, perusahaan harus menjamin produk tersebut aman untuk dipakai dan negara harus menjamin konsumen untuk mendapatkan hak-haknya. Maka dari hal tersebut, negara harus menjamin perlindungan konsumen tersebut. Perlindungan konsumen di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Implementasi dari PMH dalam perlindungan konsumen di Indonesia dapat kita ambil contoh kasus yang pernah terjadi mengenai obat suntik yang dibuat PT Kalbe Farma, di mana dalam kasus ini, pasien bisa menggugat PMH atas kelalaian dari PT Kalbe Farma. Kasus obat suntik bermasalah tersebut dimulai dari meninggalnya dua pasien Rumah Sakit Siloam, Tangerang pada 24 Februari 2015. Keduanya meninggal setelah disuntik obat bius Buvanes Pinal. Belakangan diketahui bahwa obat tersebut bukan Buvanes, melainkan obat untuk mengatasi pendarahan yang mengandung asam trexnaksamat. PT Kalbe Farma tersebut dianggap tidak melanggar persyaratan registrasi aturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, melanggar pasal 8 huruf I Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana dalam intinya tidak memasang label secara jelas. Sehingga dalam hal ini terdapat perbuatan kelalaian PT Kalbe yang tidak mencantumkan label secara jelas yang melanggar pasal 8 dan atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian korban. Nah, bagaimana untuk di Korea Selatan? Korea Selatan sendiri memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Korean Product Liability Act 2002 atau yang kita sebut KPL. KPL dalam pasal 3 ayat 1 juga atur perbuatan melawan hukum dari suatu perusahaan, di mana dalam pasal 3 ayat 1 KPL tersebut menyebutkan bahwa perusahaan harus mengkompensasikan akibat kerusakan pada hidup seseorang atau tubuh atau properti dari seseorang akibat dari produk yang dikeluarkan tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan secara terperinci tindakan apa aja yang dikatakan melanggar perlindungan konsumen, di Korea sendiri membaginya hanya menjadi 3 garis besar, yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 2 Product Liability Act, maka kecacatan atau defects dibagi menjadi defects of manufacturing, defects of design, dan defect of indication. Defects of manufacturing dapat diartikan sebagai kecacatan yang diakibatkan dalam proses manufaktur sebuah produk sehingga tidak sesuai dengan desain yang seharusnya. Defect of design dapat diartikan sebagai kecacatan yang disebabkan oleh kegagalan perusahaan dalam mengadopsi desain alternatif, yang mana dengan desain alternatif tersebut dapat mengurangi resiko atau mencegah kerugian. Defect of indication
bahaya atau kerugian yang sebetulnya dapat dihindari jika terdapat penjelasan instruksi pengertian dan lainnya mengenai produk terkait. Implementasi penerapan PMH di Korea Selatan sendiri dapat kita ambil contoh kasus disinfektan air humidifier di Korea Selatan, di mana di tahun 2019 terdapat laporan terhadap produk air humidifier bahwa produk tersebut menimbulkan penyakit paru kepada orang yang hamil oleh Korean Veterinary Disease Control, hingga menimbulkan penarikan terhadap 6 produk disinfektan humidifier dari pasaran. Dalam eksperimennya yang menggunakan binatang ditemukan bahwa 2 produk yaitu Oxy dan C2 yang dimanufaktur oleh Hanfit Chemical Company atau Hanfit dan dalam blender dan suplainya dilakukan oleh perusahaan Oxy Range Inventor Ltd atau RB Korea yang menemukan bahwa hasil biopsi mengumpamakan bahwa produk tersebut beracun, membuat penyakit Disinfectant Associated Lung Injury atau HDLI, terutama yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak dan ibu hamil. Investigasi dari komite menunjukkan bahwa terdapat 282 korban termasuk 103 yang fatal. Dalam disinfektan humidifier tersebut, bahan kimia yang paling sering digunakan adalah polyhexamethylene whitelene phosphate atau PHGP. Yang penggunaan PHGP tersebut setelah dianalisis lebih lanjut bahwa Hanfi dan RB Korea tidak pernah ada bukti pengujian terhadap 4 disinfektan humidifier pada hewan. Padahal penggunaan PHGP sudah diketahui efeknya jauh sebelum tahun 2002, di mana perusahaan SKS Chemical Ltd tersebut telah memiliki data mengenai keamanan material atau FSDS, di mana FSDS tersebut menunjukkan bahwa efek jangka panjang yang dilakukan terhadap binatang menimbulkan iritasi pada bagian kulit dan iritasi terdapat luka bakar dan menggunakan cairan potong kepanjangan. Kemudian dalam produk disinfektan humidifier tersebut tidak mencantumkan bahwa adanya penggunaan PHGP. Disinfektan humidifier tersebut melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1. Disinfektan humidifier perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 PLA, di mana manufaktur harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari defect produk. Salah satu pelanggaran yang dilakukan RB Korea adalah defect indication sesuai pasal 2 ayat 1 PLA. Defect indication adalah di mana kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalisir atau dihindari apabila manufaktur dapat memberikan penjelasan titik peringatan dan indikasi lain. Akan tetapi manufaktur tersebut lalai dalam memberikan tersebut. Sehingga dalam hal ini PMH yang dilakukan dalam perlindungan konsumen adalah di mana Hanfi dan RB Korea lalai dalam menganalisis penggunaan PHGP dalam produknya tersebut dan lalai dalam memberikan informasi yang jelas terhadap kandungan label di produknya tersebut, sehingga kerugian yang ditimbulkan adalah korban yang kebanyakan adalah ibu hamil dan anak-anak terkena penyakit. Dalam kasus tersebut, RB Korea dan Hanfit menggunakan pembelaan dalam pasal 4 nomor 2 di mana terdapat kesimpulan tanggung jawab apabila keberadaan cacat tersebut tidak dapat diidentifikasi oleh keadaan atau ilmiah atau teknis pada saat produksi produk. Akan tetapi pengecualian ini tandus mengingat terdapat pengetahuan ilmiah yang telah ada terlebih dahulu, di mana SK Chemical Limited menjelaskan mengenai potensi bahaya penggunaan PHGP tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui perbandingan perlindungan konsumen antara Korea Selatan dan Indonesia. Dilihat dari PMH sendiri, Indonesia diatur dalam pasal 1369 KUHP Dasar dan di Korea Selatan sendiri diatur dalam pasal 750 Korean Civil Act 2002. Kemudian dua unsur-unsur PMH tersebut memiliki kesamaan. Yang berbeda hanyalah bahasa saja. Kemudian dalam halnya perlindungan konsumen, di mana dalam perlindungan konsumen di Indonesia diatur di dalam pasal 8 tahun 1199 tentang perlindungan konsumen, di mana undang-undang tersebut menjelaskan larangan lebih komprehensif dan mendetail, sedangkan dalam Korea Selatan di Product Liability Act 2002 lebih rinci dan hanya dijelaskan secara umum. Tapi dengan 3 jenis defect yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam PLA 2002 terdapat pengecualian bagi usaha dalam membebaskan tanggung jawab PMH, sedangkan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak ada pengecualian tersebut. Sekian dari presentasi kami, sampai jumpa di episode berikutnya.